I know you're somewhere, Lo gila. Gue disuruh minta maaf sama kesalahan yang gak gue lakuin. Mocha Adara. Happy reading. Kring kring kring. Suara bel istirahat berbunyi. Seluruh murid di SMA Galaksi berhamburan untuk memanjakan perutnya yang kosong. Sama seperti Ara yang juga sangat lapar. Karena tadi pagi belum sarapan akibat bangunnya yang terlalu siang. Tan. Pi. Kantin yuk. Ajak Ara kepada kedua sahabatnya. Pi. Pi. Nama aku Safira bukan Sapira. Kesalnya karena namanya selalu dipanggil seperti itu. Protes mulu lo. Siapa suruh namanya begitu? Ayolah kantin. Gue juga udah lapar nih. Sewot Tania yang berjalan bersama Ara meninggalkan Safira sendiri. Wah. Dasar temen gak ada uratnya. Kalian jahat sama Safira. Teriak Safira dan berlari mengejar mereka. Sampai di kantin. Mereka semua mengembuskan nafas kasar. Rame gini. Kita mau makan di mana? Gara-gara lo sih, Pi. Jadi gak kedapetan meja kan? Tania yang menyalahkan Safira. Safira menoyor kepala Tania dengan keras. Enak aja Tania kalau ngomong. Emang kantin kita dari dulu kalau datangnya telat ya bakal gini. Bego. Ucap Safira kesal membuat kedua sahabatnya mendengar tidak percaya karena sejak kapan Safira bisa mengumpat kata-kata seperti itu. Diam bisa nggak sih? Gue cari tempat. Kalian pesan makanan. Kesal Ara tidak terlalu memikirkan ucapan Safira tadi karena dia yakin sahabatnya itu sedang dalam mode kesal yang ada kalau diladeni malah terkena semburan vulkanik darinya. Santai Ra. Galak amat dah. Ucap Tania dan langsung pergi memesan makanan. Ara melihat hanya ada satu meja kosong paling pojok. Tidak menunggu lama dirinya duduk di sana sambil menunggu kedua sahabatnya yang kemudian dirinya menyibukkannya dengan bermain ponsel. Ada cewek cantik nih. Ucap enggar begitu sampai di meja yang sudah menjadi tempat favoritnya. Ara tetap memainkan ponselnya. Tidak memperdulikan ucapan cowok tersebut. Cewek cantik nih. Mayan buat stok pacar nanti. Teriak Coki kepada Eza yang sedang berjalan ke arahnya dengan perempuan barunya. Seperti itulah Eza. Dia selalu gonta-ganti perempuan. Sampai di meja yang sudah menjadi meja mereka. Eza dan perempuan dengan pakaian seragam ketat serta make up yang setebal jalan aspal itu duduk dengan menatap Ara yang masih saja fokus dengan benda persegi panjang itu yang tak lain ponsel Ara. Lo, ngapain lo di sini? Ini meja kita. Eza begitu melihat wajah perempuan yang duduk di mejanya. Ara mendongakkan kepalanya, menatap sumber suara yang mengajaknya bicara. Terus, jawabnya dengan jutek. Semua yang ada di sini tahu kalau meja ini punya kita. Kalau lo mau duduk di sini, ada syarat untuk lo. Eza dengan suaranya menatap gadis itu dengan tatapan tajam. Ara menatapnya penuh tanya tanpa mengatakan apapun. Lo harus ikut gue ke klub nanti malam. Ucap Eza seraya menatapnya dengan mengeluarkan senyum nakal. Sayang, kok kamu malah ngajak dia sih? Harusnya jangan dong. Ucap perempuan itu dengan gaya manjanya. Eza menatap perempuan yang sekarang sudah menyandang sebagai pacarnya itu. Gue gak suka diperintah-perintah ya. Lalu menatap kembali Ara. Gimana? Lo mau nanti malam? Gue izinin lo makan di meja ini. Ogah. Ucap Ara tanpa takut. Emang lo siapa? Gue yang duluan duduk di sini. Dasar cewek kurang belayan. Gue tahu kok sebenarnya lo itu caperkan sama cowok gue ini. Kesal perempuan itu yang make up-nya setebal jalan aspal. Bruk. Ara menggebrak meja membuat semua mata menatapnya. Lo kalau ngomong di filter dulu. Gue bukan perempuan yang kayak lo pikirin. Lalu berjalan keluar kantin setelah mengatakan seperti itu. Enggar dan Coki yang melihatnya bertepuk tangan. Wih, keren banget tuh cewek. Ucap Enggar. Ini nih yang gue cari. Cewek yang udah galak, berani, jutek,
Cantik lagi. Ucap Coki yang geleng-geleng kepala. Sementara itu, Eza yang mendengar ucapan Coki menatapnya sedikit kesal. Di kelas. Ra, lo tadi kenapa sih? Ucap Tania yang menyusul Ara ke kelas. Iya nih. Ara itu hampir jadi perhatian seluruh isi kantin. Tahu gak sih, Ra? Kini Safira yang memberitahukan kepada sahabatnya. Lagian gue kesal banget sama tuh cowok sama pacarnya yang make upnya sudah setebal jalan aspal sendiri. Ucap Ara yang masih kesal. Emang kenapa? Cowok siapa? Jangan bilang Ara ribut sama Eza ya. Ucap Safira yang kemudian terkejut sendiri dengan pertanyaannya. Lo ribut sama Eza? Ra? Tanya Tania. Ara mengangkat bahunya. Gak tahu. Gue ribut sama siapa? Intinya gue kesal sama ceweknya. Masa iya gue dibilang cewek kurang belayan udah gitu dikatain caper lagi sama pacarnya. Tania dan Safira saling menatap. Nah kan berarti lo ribut sama si Eza. Astaga Ra. Mending lo gak usah urusan lagi sama dia ataupun pacarnya itu. Ucap Tania mengingatkan. Pantes aja di kantin tadi rame ternyata ngomongin lo. Iya. Ara. Eza itu orangnya udah fuckboy. Bad boy. Suka masuk BK lagi. Pokoknya dia itu orangnya nggak baik. Ra. Daripada nanti Ara kena masalah sama dia. Mending Ara minta maaf aja. Ucap Safira takut sahabatnya terkena masalah. Dan kita gak jadi beli makan juga akhirnya. Ara memutar bola matanya malas. Lo gila. Lo nyuruh gue buat minta maaf. Enggak. Tolak Ara dengan mentah-mentah tanpa peduli dua sahabatnya tidak jadi membeli makan. Tania memegang kedua bahu Ara dan menatapnya. Lo itu harus dengerin kita, Ra. Ini semua demi kebaikan lo. Nggak ada yang berani sama si Eza di sini. Perempuan-perempuan yang disakitinya juga gak berani marahin Eza, Ra. Ya udah biarin. Gak berlaku buat gue. Ingat ya. Gue gak suka diatur kayak gini. Apalagi gue minta maaf sama hal yang gue rasa gak salah. Ucap Ara melepaskan tangan Tania dari bahunya. Terserah Ara deh. Tapi Safira udah ingetin Ara ya. Ara tersenyum manis. Iya. Sapiku. Lo berdua tenang aja. Ucapnya kepada Safira lalu beralih ke Tania. Tania hanya memutar